Oke, ini setelah pengajian ada konsumsinya. Halo. Terima kasih janggelnya. Ya, sama-sama. Oke. Kopi. Ya, sehat semua. Gimana, sehat semua, Mbak Muarlina dari Karanganyar. Ya, jamaah terjauh. Jamaah terjauh ini mbokku karo putune. Siwo. Oke. Ini ada pasar. Pasar gratis. Ya, ini setelah jamaah subuh, gak usah nang pasar, tinggal ambil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu bi kulli wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Suharyo APSH, juga pada kesempatan pada pagi hari ini Bapak Ketua PJM serta beberapa anggota PJM lainnya, saudaraku yang dari Rampi Tanggul ada yang datang ini, Jenggara ini, dari beberapa rantai juga hadir, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala lipat rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga di pagi yang cerah ini, setelah semalam kita diguyur hujan yang bisa membawa suasana cuaca yang cukup sejuk. Salam serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para bapak, ibu, alhamdulillah di pagi hari ini suasana kajian subuh di setiap hari Jumat sedikit berbeda karena narasumbernya dari jauh, yaitu Lumajang, Bapak Suharyo, yang alhamdulillah pada saat ini beliau sudah rawuh di sini. Nggak tahu berangkat jam pinten Bapak ini. Luar biasa. Jadi rugi bila mana ada Bapak Ibu di sekitar sini yang tidak hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Oleh karenanya saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Suharyo yang telah menyempatkan untuk hadir di Masjid Baitul Muslimin Antasari ini. Perlu diketahui sedikit Pak Haryo, bahwa masjid ini adalah merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah Ranting Antasari. Jadi ini masjid yang dikelola oleh Ranting Muhammadiyah Antasari. Yang semua masjid ini berdiri sejak tahun 45 katanya. Ya, jadi sekarang kurang lebih sudah 78 tahun. Namun walau begitu, kadang-kadang jadi guyonan Bapak, walau sudah umur 78 tahun, namanya masih Baitul Muslimin, belum Baitul Mukminin katanya. Tapi mudah-mudahan jamaahnya sudah mukminin. Oleh karenanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini dapat siraman rohani yang begitu sejuk sehingga bisa membawa kita ke jenjang suatu strata yang lebih tinggi lagi. Dan mari kuliah subuh atau kajian subuh pada pagi hari ini kita buka dan kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ustadz Suharyo. Monggo Pak, nanti durasinya bisa 1 jam sakit Pak. Nanti mau meniki hari libur Jumat. Dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
pula kembali memenuhi panggilan yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruhnya besok husnul khotimah. Ada masalah nama Baitul Muslimin atau Baitul Muttaqin, walaupun usianya sudah 78 tahun. Karena dari Quran itu kan ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, hai orang-orang beriman, masuklah kepada Islam secara menyeluruh. Jadi dari situ tidak persoalan dan nikah-nikah dari muslim ke mukmin, karena Quran memerintahkan orang mukmin di situ masuk Islam. Jadi ya perbanyak saja jamaahnya supaya masuk ke Baitul Muslimin ini. Insyaallah dengan nama itu kita besok akan bersama Rasul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini biasanya berapa menit? Sampai jam 5 ya. Ibu-ibu sudah masak bu? Baik. Kita sudah baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dari sisi waktu kita sudah memenuhi pesan Nabi, jangan sampai kebablas sama waktu ini. Kalau kebablas sama dengan orang yang menyembah iblis, karena kalau kebablas kata beliau sepertinya iblis itu berada di antara dua tanduk, kita bisa menyembah kepadanya. Beda dengan duhur. Kalau duhur itu Nabi pernah ditanya, kenapa ada sholat duhur panas-panas ya Rasul? Orang yang sholat duhur itu kalau istiqomah oleh Allah dijaga dan diselamatkan dari sengatan api neraka. Kalau asar mengingatkan kepada kita, orang itu Bapak Ibu sekalian sebaik apapun berpotensi kepleset hidupnya, berpotensi kalau nggak hati-hati. Bisa saja orang itu maling tiba-tiba jatuh ke lembah kehinaan yang dalam kalau nggak hati-hati. Maka ketika kita sholat asar, ingat kita ini tidak steril dari dosa, dari salah dan hilaf. Pada maghrib, ya kata Rasulullah, maghrib itu mengingatkan dosanya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah, diterima taubatnya pada sholat maghrib, waktu maghrib itu. Sehingga kalau kita pas sholat maghrib ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, itu bisa diampuni oleh Allah. Kan tidak ada yang steril dosa. Masa ada di antara jamaahnya yang nggak punya dosa sama sekali? Nah, rasanya kok sama semuanya. Kok ada sholat isya ya Rasulullah? Iya, sholat isya itu mengingatkan kepada kita besok alam kubur dan akhirat kita itu gelap, gelap yang diberikan penerangan dan cahaya mereka yang istiqomah sholat isya. Singkat kata, 5 waktu sholat itu membawa hikmah tersendiri masing-masing, sehingga bagi kita yang menunaikannya merasakan betapa sholat itu bukan sekedar rukuk dan sujud, tapi punya implikasi yang luas baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sujud itu kelihatan orangnya itu tidak mendongak, tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Sampai-sampai ketika Nabi Musa dulu dengan umatnya, saya kalau ngomong umat itu jangan terjemahkan ke politik bagi, ya itu sebetulnya namanya sama. Pernah berdoa bersama jamaahnya, tapi oleh Allah langsung dijawab, Musa, doamu tidak aku kabulkan karena di antara jamaahmu itu ada yang sombong hatinya. Jadi orang yang hatinya sombong itu kalau doa tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, Anda saat ini tadi malam hujan, ya Pak. Sebelumnya dengan berdoa minta hujan, itu berarti tidak doa pun Allah kabulkan karena di hati kita semua yang hadir ini tidak ada kesombongan. Nah, ini dididik
Bahkan usia muda sebelum masa tuanya, masa tuamu kata Rasul. Tapi muda itu udah lama Pak, nanti akan ruku usia kita. Ya ruku usia 50 tahun, 60 tahun sudah ruku. Sudah ada kan yang ruku Pak usianya 50-60 tahun apa tadi? Kau betul aku? Saya sendiri ruku di 60. Setelah ruku nggak lama, agungkan Allah saat kita usia ruku 50-60 itu, agungkan Allah dengan membaca Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdihi. Tapi ruku nggak lama, masa ruku lama? Nanti itu setelah itu gerakannya berubah menjadi sujud. Usia kita akan sujud 60, 70, 80, usia sujud. Tinggikan Allah dan sucikan Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji untuknya. Sujud dalam satu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleh kiri, toleh kanan, toleh kiri. Memesankan kepada kita bahwa hidup itu membawa 3 pesan besar. Pertama, salam. Ciptakan kedamaian, kerukunan, kebersamaan di tengah masjid yang usianya 78. Saya melihat tadi ada sayur-sayur, apa itu? Di luar itu ada sayur. Diberikan gratis. Itu dalam rangka assalam, menciptakan kedamaian. Jamaahnya tidak gubuk belonjo, pulang dari sini langsung sudah bisa masak. Dan jangan lupa masaknya harus atas nama Allah, sebut nama Allah ketika kita sampai keluar sambal pun sebut Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Gerus lombok itu cepat aju, karena yang Akbar hanya Allah, lombok itu kecil, bukan hanya itu. Begitu sambil dihidangkan kepada suami, suaminya akan tanya, ini suami yang masuk ke kategori iman, bukan muslim. Iki sambal model apa deh kok enak? Istrinya menjawab, iku mang sambal model Allah Akbar. Diikuti dengan sebutan Allah. Praktek ini sebut Allah dalam setiap kesempatan. Yang disebut dengan dzikrullah itu adalah ingat dan menyebut, iman dan tidak ingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jangan sampai kita lupa terkadang. Yang kedua, salam itu kan warahmah, kasih sayang. Seakan yang sepuh kasihan kepada yang muda, apalagi sekarang suasana seperti sekarang ini, yang muda-muda itu Pak berada pada kehidupan beda dengan yang sepuh-sepuh. Nggak tahu 10 tahun yang akan datang apa yang terjadi di negara kita, kita sama-sama nggak tahu. Yang jelas sekarang ini Pak, terjadi perubahan yang luar biasa. Kalau dulu itu di daerah-daerah tertentu tenaga kerja asing itu jarang. Sekarang tenaga kerja asing sudah begitu luar biasa, dan ini termasuk potensi sekaligus ancaman. Kalau mereka jumlahnya banyak sampai jutaan dan mereka kemudian membawa senjata api misalnya, sementara kita begini-begini saja, tidak ancam. Dia di sini tidak seberapa, tapi kalau di luar Jawa mereka sudah sangat dominan. Nah, generasi muda yang akan datang, kita kan kasihan mereka. Selamatkanlah mereka itu dengan langkah nyata menyelamatkan bangsa ini dari berbagai sikap yang tidak terpuji. Wabarakatuh. Salam itu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan hidup itu harus membawa barokah. Barokah itu sejadah khair, bertambahnya kebaikan. Anak yang barokah, anak yang mendatangkan kebaikan bagi orang tuanya. Istri yang barokah, istri yang menyenangkan hati suaminya.
suami yang barokah, suami yang bisa melindungi anak dan istrinya. Sehingga Rasul merumuskan keluarga yang baik adalah keluarga yang tidak ada kekerasan ucapan dan tindakan fisik. Bapaknya tidak keras, ucapannya tidak kasar. Ibu-ibu terus begitu. Lembut atau kasar? Kalau yang jauh ibu lembut. Open ibu, open busuk. Karena anak itu kan nggak terjawab dari orang tua. Maka keluarga yang semakin beringsur naik, Bapak Ibu sekalian, dalam sarana itu hendaklah suami istri itu saling memandang ketika memandangnya ketika tidur nyenyak dan kenang kebaikan-kebaikannya. Dia dong satu pergerakan memandang istri atau suami di saat tidur nyenyak. Nanti melihat suami atau istri di saat tidur nyenyak, kenang kebaikannya. Oke, ibu-ibu itu kalau melihat bapak tidur nyenyak malam hari itu ngorok apa betul? Mata ibu betul ngaku kan? Wah, udah ngorok, ibu nggak kerungu. Ya kalau ngorok kerungu berarti belum tidur. Kata Nabi, pandanglah pasangannya ketika tidur nyenyak dan kenang kebaikannya. Ya Allah, ya Rob, ini suamiku kok gini modelnya sekarang ya. Dulu ganteng, ono sedikit kotor di pipinya disobek. Sekarang sudah ngereken awake. Tapi berkat suamiku yang jadi imamku ini, ya Allah, keluargaku tertemu dengan baik dan mudah-mudahan nanti bersambung di akhirat. Jadi semua istri senang melihat suaminya ngorok, ya Allah. Betul malah dijajah, ini ngorok, itu turukan tadi, jajah, lumpur ke lambe. Besok bapak yang lihat istrinya, saya kata bapak, ya Allah ya Rob, istriku, biar itu cuma hati, biar itu biar berlangsung. Ini langsung biar jadi rebutan sakit dilepai orang. Tapi berkat istriku ini, ya Allah, keluargaku sekarang damai, tenang, anak-anak sukses, telaten, nek masak sampai matang. Dengan langsung emosi, nek masak kan pantas makan itu tuntas gede. Masih mau ya nonton tentang suami betul atas mentah tuntas betul. Itu bentuk ketelatenan seorang ibu. Terima kasih ya Allah, istriku memang hebat, kata sang suami. Sehingga antara suami dan istri tidak ada pertengkaran, tidak ada kekerasan. Rasul mendefinisikan suami yang baik adalah suami yang santun kepada anak dan istri. Jadi kan ada teori oleh Bapak Bu. Nah, ini masalah. Dan meningkat dari Baitul Muslimin menjadi Baitul Mukmin itu tadi karena sering bentak itu wow. Jadi harus direm untuk tidak berkata kasar, bahkan kita harus berlatih menjadi orang yang santun kepada pasangannya masing-masing. Yang pertama soal potret kita kaitannya dengan sholat tadi, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menjadi orang yang menciptakan kedamaian, salam penuh dengan kasih sayang, rahmat, dan kita menimbulkan kemanfaatan dan berkah hidup barokah. Perlu saya sampaikan Bapak sekalian bahwa Rasul Muhammad SAW teladan kita itu adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau memiliki kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita tiru. Ada 7 kebiasaan yang perlu kita tiru dari beliau. Pertama itu sekalian, Nabi itu selalu menjaga sholat tahajudnya. Cocok ya? Cocok.
Jaga sholat tahajudnya tegakkan seberapapun jumlah rakaatnya. Satu rakaat pun nggak apa-apa. Nabi pernah sholat dan Utsman bin Affan pernah sholat satu rakaat mulai jam 12 sampai menjelang subuh 1 rakaat. Quran sekolah itu diwawas. Jangan berhitung, jangan terjebak mencari jumlah rakaat, tapi kualitas dari sholat kita. Sholat yang khusyuk itu pertama ingat kepada Allah, mulai takbir sampai salam. Yang kedua, memahami pesan-pesan dan bacaan sholat itu dihayatinya dengan penuh penghayatan. Yang ketiga, mewujudkan pesan sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir seperti mewujudkan pesan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Saya sering tanya pada jamaah termasuk sekarang, Bapak Ibu, takbiratul ihram itu bacanya gimana? Mantap nih. Ketika sholat bertemu Allah pertama kali sebut Allahu Akbar, artinya sekali lagi artinya apa? Selain Allah, genderuwo, malampir, pekerjaan, urusan anak. Kalau ada adzan, utamakan adzan atau untuk sholat atau memperhatikan hal-hal di selain sholat. Di situ letak pentingnya kita mewujudkan pesan-pesan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, maksudnya Allah yang Maha Agung dan segala puji-pujian baginya. Wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang suci itu Allah, yang agung itu Allah. Kita ini tidak ada potensi untuk menjadi pribadi suci, karena hidup kita itu diliputi dengan khilaf, salah dan dosa. Maka tidak perlu sibuk ndodeng konco, tapi sibuklah ndodeng diri sendiri. Yang dari tukar kalau sibuk ndodeng konco, nyalah-nyalahkan teman. Sementara kita belum suci dari sholat kita. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Yang suci hanya Allah. Kita banyak kotornya. Jangan begitu. Mendengarkan pengajian ada di bisikan dari semua boyong ini foto-foto menceramah. Terus mulai ada kotor-kotor sedikit, hati-hati. Yang semula 100% turun menjadi 75%, turun lagi menjadi 50%, bahkan bisa 0%. Maka tergantung niatnya bagaimana. Bisa zong, akhirat kita bisa zong kalau kita meletakkan niat dalam kehidupan kita kurang tepat. Ya nomor itu terus akan buat pengajian. Apa sih kalau tambah ada enak dulu. Pertama, Rasul Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Kita latih diri kita. Caranya gimana? Ya pertama, betul akan tidur, letakkan niat saya Allah nanti akan sholat lagi walaupun sholat. Letakkan niat secara sungguh-sungguh. Insya Allah Allah akan kirim malaikat kepada kita untuk membangunkannya dengan caranya masing-masing. Kadang-kadang Allah kirim malaikat kepada kita berupa nyamuk, melaksanakan tugas malaikat membangunkan kita, digigit pipinya, kemudian ditabrak sendiri kaget gara-gara nabrak saat nyamuknya lari. Kita bangun, lihat jam 9:30. Nyamuk berfungsi sebagai malaikat membangunkan kita di keheningan malam. Kadang Allah kirim tentaranya melalui anak balita yang menangis di tengah malam. Sang bapak atau sang ibu melilit, anakku nangis, lihat jam 9:30, tak tahajud lagi. Itu cara Allah membangunkan kita. Kalau kita meletakkan niat pagi atau sebelum tidur dengan niat akan sholat lain, Allah akan bantu kemudahan. Tapi dengan juga harus merespon. Kita juga harus merespon. Bangun terus kejadian, tapi bukan untuk muluk, no. Lanjutkan dengan ibadah yang
Yang kedua, Rasul Muhammad SAW itu punya kebiasaan tadabbur Quran, merenungi kandungan Al-Quran. Al-Quran Al-Karim yang 30 juz itu, Bapak Ibu para sekalian, itu kalam Allah, firman-firman Allah, bahasanya bahasa Allah. Kalau kita baca langsung nyambung antara hati kita dengan pencipta kita melalui Al-Quran. Maka orang yang baca Quran hatinya tenang. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, orang yang banyak zikir, baca Quran hatinya tenang. Maka negara-negara maju sekarang kan menghadapi persoalan kejiwaan yang luar biasa. Tentara Israel itu Pak, jangan dikira dengan senjata yang modern itu mereka bangga. Banyak yang nangis, tidak mau perang. Karena mereka ketika di medan tempur di Gaza itu seringkali melihat rombongan tentara berseragam putih-putih, kalau ditembak tidak berdarah, tapi mereka bisa membunuh tentara Israel. Siapa? Kata mereka adalah monster. Ya, mereka memang tidak punya masjid Baitul Muslimin, menyebutnya monster. Padahal bahasa kita kembalikan kepada perang Badar. Ketika perang Badar itu umat Islam cuma 300 orang, kafir 1000. Tapi yang lari tunggal-langgang adalah mereka yang kafir itu, karena di antara barisan 300 orang Muslim itu sering muncul tentara berseragam putih-putih. Pertanyaan saya, siapa sih Pak tentara putih-putih itu siapa? Kalau kita bisa langsung menjawab dan menebaknya, itulah malaikat Allah menolong hambanya yang penuh dengan doa dan dihinakan oleh orang-orang Zionis Israel sehingga mereka ketakutan, bahkan trauma mereka. Trauma untuk maju ke medan perang, sudah seragam mereka kemudian balik lagi mau berangkat, takut kepada tentara berseragam putih itu, yang itu adalah para malaikat Allah yang dikirim untuk membela hamba yang ahli sujud ini. Sehingga sekarang banyak keanehan Pak, banyak keanehan. Kemarin itu di masjid ada 800 jenazah anak-anak, ya, tentara-tentara, ibu-ibu, orang-orang sepuh, korban reruntuhan bangunan yang kena senjata itu atau kena tembak langsung. Mereka kemudian disolatkan secara bareng-bareng 800 jenazah. Ada rumah sakit orang Indonesia yang ada di sana, seluruh tenaga medisnya suruh keluar, listrik dimatikan, padahal banyak anak kecil yang dimasukkan apa itu? Inkubator. Nah, yang dibantu pernapasan dan menghangatkan tubuh itu ya mati. Bagaimana Allah memberikan pembelaan, ditunjukkan kita semua ahli jannah, mati syahid, sementara orang-orang yang membunuhnya adalah mati dalam keadaan hina. 800 jenazah itu memanturkan aroma harum. Itu pengakuan orang-orang di sana. Sementara jenazahnya tentara-tentara Israel itu baunya busuk, belum dikubur sudah bau busuk, apalagi besok di hadapan Allah semakin busuk. Sehingga ada dulu itu Pak, pimpinan Israel itu, Perdana Menteri NASA itu sampai di ulang tahun ini tahun ke-12, bukan mati-mati, NASA terus 12 tahun. Sementara kita keinginannya dari pengadilan saya terus kalau digampangin, bahkan mengangkat HP-nya jatuh, orangnya meninggal. Latihan meninggal juga ditunjukkan, ngikuti pengadilan terus nonton itu latihan meninggal. Dan orang itu katanya mati sementara. Jadi kalau lihat orang dikira terus kasbihnya atau mau dibaik kesir, itu memang hatinya tenang Pak. Bukannya benar-benar perangan, hatinya tenang. Tapi orang Islam yang ada di Palestina sana, ya nggak sempat mikir seperti kita Yesus mengangkat tanduk, nggak mikir Pak. Mereka yang penting bisa selamat. Desingan setiap saat begitu, tembakannya dengan senjata modern seperti itu.
hadir di sana itu setiap hari sempat menghafal Al-Quran. Suasana perang menghafal Al-Quran. Suasana tenang kata kita ini dia mampu menghafal Quran. Nah, di situ beda, sehingga ada anggota dewan datang ke sana tanya kepada anak kecil, adik umurnya berapa? Saya 6 tahun. Sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah hafal 30 juz. Bapak umurnya berapa? Saya sudah 60 deh. Hafal berapa juz? 3 juz. Umur bapak untuk apa saja? 60 tahun kok 3 juz itu hafalannya. Itu di sana Pak, kalau di sini sama ya. Ya karena sini nggak ada peperangan gitu. Nah, Allah kita minum dulu. Ketahuan orang yang punya zikir hatinya tenang. Nggak usah minum pil tidur tenang. Cukup dengan wiridan dan mama kesir. Itu kalau di negara yang tenang seperti kita. Tapi kita syukuri. Dia itu sih tenang tadi Pak. Ya. Injing-injing sarapan, minum kopi, sampai ada istilah kopi darat lur di WA kopdar, kopi darat, ketemu darat, jagungan, rasa-rasa. Dia kan nggak senjata berat, coba ada senjata itu keluar, nggak sempat pasang-pasang. Lesannya dijaga Allah dari kata-kata yang tidak baik. Tapi kalau nyantai kita, cuma bujur nih, merotongnya dirasani kan? Maksudnya merotong aku nggak ngerti belas, karena suasananya aman. Ada Rasul pesan kepada kita, amankan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik. Kalau tidak bisa diamlah. Sanggup bapak-bapak ibu-ibu? Sanggup ibu? Coba sekarang dilihat Pak. Ibu-ibu dan bapak boleh lihat telapak tangannya masing-masing. Coba sekarang dilihat Pak. Mau dilihat, Bu, lihat ini Bu. Saya pandu dari sini. Mau jangan lihat secara sungguh-sungguh. Sambung. Di situ itu ada bekasnya nyetol, nyetol. Jewel, mana bekasnya? Nembelin, julek kepada anak sendiri yang dilahirkan dengan susah payah, ternyata setelah besar dijulek-julek mana tilai? Tilai tasbih, betul. Kenapa besar tilai? Tangan kita al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Besok tunggu di akhirat mulut ditutup rapat, yang cerita tangan, yang jadi saksi kaki terhadap apa yang kita perbuat. Ini mesti tanggal bangsa. Ini wangsul saking pangosan juga ini pulau kata anaknya. Kaki, iya betul itu kata kakinya. Jadi tubuh kita itu akan menjadi persaksian kepada Allah besok terhadap apa yang kita lakukan dalam hidup di dunia. Ada yang bercerita, ya Allah ya, orang yang kemarin sujud, saya juga pernah jadi tempat sujudnya di masjid mana? Baitul Muslim. Jadi banyak saksi-saksi yang akan bercerita di hadapan Allah terhadap kelakuan kita masing-masing. Ini yang kedua, ada Al-Quran. Nabi punya 7 kebiasaan. Yang ketiga, kebiasaan beliau adalah Nabi itu selalu sholat jamaah. Sekarang di tempat ini, alhamdulillah, kok ada masjid di sebuah desa jamaahnya sebanyak ini tuh. Kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika sholat Id. Tetapi kalau ingin melihat orang mukmin, lihatlah ketika sholat subuh. Jadi ini walaupun namanya Baitul Muslimin, tapi orang-orang yang mukmin semua insya Allah. Karena sholat subuhnya segini banyak, nggak pernah saya nemukan masjid di desa. Ini kan desa apa Pak? Desa. Tapi hatinya kota Pak.
perbuatannya kota dekat kepada Allah, walaupun di tengah goncangan kehidupan selatan sabir misalnya, jangan tetap tenang walaupun diri saya tidak tertolong. Saya pernah itu sudah pesan Pak Rio, kita anggap saya di mata suku. Nopo, kerja keras, terus sabir ya. Berarti orang-orang yang dicintai oleh Allah karena merawat tanah Allah. Pernah ada suatu ketika ada seorang muda yang mau jabatan tangan dengan Rasul, jabatan tangan ini ditarik lagi. Coba tarik. Oleh Nabi kemudian ditarik. Matanya, apakah tanganmu kasar ini kamu malu jabatan tangan saya ya Rasul? Kenapa tanganmu kasar nak? Saya setiap hari mencari waktu ya Rasulullah. Kemudian saya jual untuk cari nafkah. Oleh Nabi diambil lagi tangannya, diciumi. Tangannya itu tangan yang kasar seperti milikmu ini yang dicintai oleh Allah. Jangan tangannya kasar loh. Kasar banget. Itu tangan yang dicintai Allah, bukan karena digosok-gosokkan, tapi karena kerja keras. Allah cinta. Besok kita lihat lagi kasar, ada usaha. Yusuf kasar itu mas berpuasa penuh karena enak. Enak satu dia buatnya ada usaha dia. Sini kita muslim, ayo usaha kalian. Lihat Rasulullah diberikan syafaat. Quran bacaan kita dulu datang kepada Allah, ya Allah, orang ini rajin baca saya dulu, ya Allah, berikan syafaat kepada mereka. Maka baca Quran sebanyak mungkin kalau mampu, kalau enggak baca Quran secara istiqomah. Berapa Quran banyak pendeknya itu? Saya punya teman itu sekali duduk 5 juz. Membaca 5 juz sekali duduk. Mulai tidak berkenan itu boleh hari temenan tadi 5 juz. Belum ini mulai hafal Quran cepat. Sehingga sebenarnya kan buatan apa? Tapi jangan khawatir orang yang nggak hafal Quran, membacanya masih program-program itu pahalanya dapat 2. Pertama semangat membacanya, yang kedua modal berakhirnya. Tapi jangan dispekerkan modal berakhirnya. Nanti kalau tepat dispekerno, olah kodel ataina. Enggak ada yang sebut tain siapa dong? Kodel ataina. Ya, belajar. Tanda Al-Quran, sholat jamaah, dan seterusnya. Baru sampai selesai ceramah saya sesuai dengan pesanan dari saya baca kurang lebih sekitar 20 menit. Berikutnya Nabi itu Pak, kalau pagi itu sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat bisa Nabi sholat. Kalau dilihat begini kan hidup itu dunia akhiratnya dapat, akhiratnya maksimal, dunianya juga maksimal. Yang karena kasar dihargai, yang ahli ibadah juga dihargai. Berikutnya Nabi itu, ibu sekalian selalu tanya, saya pagi hari ini akan berbuat baik apa kepada orang lain. Nah di sini saya sering tanya, kepada ibu-ibunya dengan berdoa tentang beli joget, monten beli joget kan saya. Saran saya nih atas nama Amir, jangan kalau berdoa pun mudah-mudahan mulai dengan Anda mau begini pinter bukan saya bungkus langsung bungkus kita mau pembadi ini kebetulan tompol dan salah itu buatan nanti 1 juta dengan 1 juta badi apa nilai badi ini buatan nanti 1 juta ya mungkin kalau yang Masya Allah kayak suwe ini sampai dititeni oleh bulan bulijo wong ibu di suwe but ya kan suwe mau 5.000 yang merawat saya. Sekali seumur hidup saya sarankan ibu-ibu beli di atas tarif hijau. Kita ini sedoso dan 100 saksa. Coba lakukan apa? Memudahkan orang, menyenangkan orang. Coba Allah akan berikan kebahagiaan kepada orang yang membahagiakan orang lain. Maka di tetangga saya itu lijo-lijo itu niteni yang minyak ini kalau orang di Mario kalau sesuai-sesuainya dan sering saya
sampaikan kepada ibu-ibu yang sok belanja, suka belanja di Wilijo, jangan terlalu lama. Nabi tidak suka umatnya bertawar-menawar terlalu lama. Nyantai mau. Nah setelah itu bungkus cepet langsung dengan sehingga suka itu kenyang itu. Bapak-bapak ngeterangkan dengan blonjo itu kan akan bertemu sebagai suwe Indonesia nang pasar apa ngundang jumpa cokri ngolong kurang sekali satu. Mau kali satu itu digundang dengan cokri. Ini ibu-ibu ada hukum pasar. Kalau dua satu saya sembarang mas dia ya tapi suwe ini kan udah kagak kan gitu. Nah Nabi bertanya hari ini saya akan berbuat baik apa? Minimal dua orang lain. Nah yang keenam jaga wudhu, batal wudhu lagi. Ini dia agak sepuh-sepuh terutama batal wudhu lagi. Memang bedanya tipis dengan Rasulullah. Kalau Nabi batal wudhu lagi. Kalau kita wudhu batal lagi. Tipis bedanya. Wudhu batal lagi. Balik batal mawon. Yang terakhir menjaga hatinya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu. 7 kebiasaan itulah yang harus kita tiru dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak sekalian, pertanyaannya kan mungkin, itu kok mulu-mulu takon kiri. Sopo karo jenenge sopo ta? Mulu ceramah Jumat pagi. Sopo monggo sopo. Nama saya Suharyo, Pak Suharyo. Saya 2 kali jadi ketua PDM Lumajang. Sekarang penasehat. Kemudian perjalanan waktu tiba-tiba saya menjadi ketua partai umat. Nomor pinter itu. Bapak, kenapa? Kalau mengaturkan mau kadang kenapa? Lagi nomor partai. Nomor partainya nomor 24. Saya diamanai untuk nyalek itu nyalon anggota legislatif provinsi Jawa Timur dari Partai Umat nomor 1 dapil Lumajang Timur. Saya tidak minta dipilih tapi tidak milih kok juga partai batas karena belum waktunya kampanye. Nama saya Suharyo, benjing-benjing kertas sekarang. Nah saya kasih tidak sendirian karena berangkat saya dari Lumajang nginep di dalam rumahnya Pak Mahmid. Pak Mahmid itu lagi uji sekretaris PCM kemarin. Lagi uji, lihat di sana enak di hotel sendiri. Dia beberapa jam lagi syukur lewat, terhibur saya. Nah, beliau sekarang ikut ke sini, termasuk ketua DPD Partai Umat Jember, Pak Ahmad Makruf. Mana Pak Ahmad Makruf? Jangan berdiri. Ini caleg yang dari dapil sini juga. Ini berdiri Pak, bertahu katanya. Ada Pak Makruf. Menghadap ke Pak Makruf. Ada Pak, ada. Sudah berdiri belum? Pak, maaf ya Pak, berdiri juga Pak, menghadap ke ibu. Ini, nah ini Pak Wahmid. Tapi Rabi Puji, saya dipilih Pak Makruf itu calonnya dari sini. Nomor berapa Pak Makruf? Nomor 1. Saya juga nomor 1 di provinsi itu. Saya mohon keikhlasan menjadikan semua. Saya tak melangkah menuju perhelatan pada April 2024 nanti. Nah, sampai mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita supaya Muhammadiyah ini ada yang garap sektor politiknya. Pendidikan sudah hebat, ekonomi oke, pendidikan ekonomi oke, kesehatan luar biasa. Saya di Lumajang Jawa itu berhasil membangun rumah sakit Muhammadiyah di Lumajang. Alhamdulillah pasien sudah banyak. Sampai saya ditanya, ya Pak Wario, semuanya apa di rumah sakit? Ya Allah, mudah-mudahan banyak pasien menang. Itu ratu mau dolim, cuma rumah sakit. Oh, bukan begitu doa saya. Ya Allah, ya Pak, mudah-mudahan banyak orang sehat di rumah sakit Muhammadiyah. Coba kan beda. Ya Allah, mudah-mudahan banyak orang sehat di rumah sakit Muhammadiyah. Ibu doa pada orang yang nolong tadi. Ya itu takdir Allah. Karena sehat dan sakit itu memang hak tubuh kita.
kita boleh sakit supaya tubuh kita istirahat, boleh sehat supaya kerja keras. Terus bangun SPBU sudah Pak, bangun SPBU itu ya kompleksin. Januari itu ditutup Pak. Januari sebenarnya tutup lagi sudah semua penanam saham diundang untuk mendapatkan keuntungan rutin. Sekarang yang tanam saham itu tinggal tadinya saja modulnya sudah balik. Karena jualan breks itu coba kita usah siap-siap plastik bungkus. Pembeli yang datang membawa tangki, membawa tulisan, kita tinggal ngecor, kita saja ngitung lagi. Rumah sakit sudah, ekonomi sudah, pendidikan alhamdulillah berkembang baik dan seterusnya. Tapi kalau dengan Jember ini kan punya umum, punya rumah sakit, punya SPBU di situ Pondok, tapi kan umum yang punya, bukan BPN. Lumacang ilmunya tidak seberapa, masih proses, BPN-nya yang kerja keras. Alhamdulillah sekarang dapat amanah untuk nyalek di provinsi, mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan. Nanti saya akan kasih stiker supaya tidak lupa nama saya sebenarnya Sudu Baik Hari Papa. Hadir Penangsa. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas karena keterbatasan saya berpikir menjaga kata-kata apa yang pas disuguhkan kepada Bapak semua, Bapak Ibu semua yang alim-alim, yang rendah hati dan penuh dengan kesantunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Palestina iki. Wong Palestina. Assalamualaikum. Mas Ma'ruf. Masih di Jenggawa? Dalam? Sama Jenggawa ya? Iya. Daerah nanti ya? Daerah mana ya lupa? Ya Pak? Daerah mana Jenggawa nanti ya? Jalan Raya Kawi, utaranya lapangan. Utaranya lapangan? Nyonya saya loh murid jenengan. Iya toh, sapa jenenge? Irit Ivana. Selalu Mas. Yes, selamat. Iya. Oke. Iku mau panu barengan lekon ndi? Ya dari rumah saya. Oh, dari Rambi? Oke. Mas Imron. Jamaah Baitul Muslimin. Sama kalau tambah lemu. Melemu mangan turu toh sama. Ngono ya. Pensiun tambah lemu. Ayem. Oke, selamat menikmati pensiun. Pikiran Japan. Partono. Iya, alhamdulillah Pak Buan. Saya tak Buan. Alhamdulillah Pak. Oke. Ini Pak Ustadz yang tadi. Wario. Selamat Wario. Iya. Terima kasih ceramahnya. Semoga lancar, sehat, panjang umur gitu. Terima kasih. Yang Rambi Pak nggih. Rambi Puji. Pak Ripin. Ya, nggih. Pimpinan cabang Ambulu. Oke. Ya, iya. Pak Aryo. Sama Pak Aryo. Nggih. Nggih. Ya, selamat Pak ya. Oh, lagi.
Monggo. Tempatnya begini. Monggo, Pak. Osman. Cepetan Osman. Cepetan. Kene lho. Lho kan. Oke, pesannya betul kata KTP, Pak. Oke, sudah selesai. Ya, pada pulang. Ya. Pulang setelah kuliah subuh. Ya. Ini. Oh, jadi nyiloro gitu. Ngopi. 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 Ya. Oh. Iya. Oh, Pak Atono. Alhamdulillah sehat Mas ya. Iya. Tak cukup kafe. Tak cukup. Ya. Oke, ini setelah pengajian ada konsumsinya. Halo. Terima kasih janggelnya. Sama-sama. Oke. Ngopi. Ya, sehat semua. Gimana Mas? Sehat semua Mbak Muarlina dari Karanganyar. Ya, jamaah terjauh. Ini mbokku karo putune. Siwo. Oke. Ini ada pasar gratis. Ya, ini setelah jamaah subuh, gak usah nang pasar, tinggal ambil. Oke. Ya. Selak makan mentok. Dek, sampean selak mulai selaknya apa? Hah? Selak makan mentok. Oke.